Oke, selamat datang kembali di podcast aku dari Vivapreneur untuk bincang-bincang bisnis UMKM. Oke, tidak terasa sudah 4 episode kita bahas bareng ya tentang bagaimana kita mempersiapkan hal-hal sebelum membuka usaha warung soto UMKM ya. Episode sebelumnya kita sudah membahas tentang riset, tentang pelanggan, kita sudah membahas tentang rasa, lalu tentang bagaimana kita mengolah modal dengan bijak. Nah, pada episode terakhir ini saya ingin membuat satu hal episode yang sering terlupakan oleh para pelaku UMKM, yaitu bisnis yang kuat bukan hanya bergantung pada pemiliknya tetapi pada sistem yang dibangun. Apa sih maksudnya? Mari kita bahas. Di episode ini aku akan mengajak kalian untuk berilustrasi ya bagaimana sistem bekerja di warung soto ini ya. Oke, ada dua warung soto yang aku akan berikan penjelasan, yaitu warung soto A dan warung soto B. Warung soto A ini, seorang pemilik ini dia menjadi seorang 5 divisi, yang artinya dia juga menjadi seorang pelayan, dia menjadi seorang kasir, dia menjadi seorang yang membuatkan makanan, dia juga seorang yang berbelanja bahan baku. Di warung soto B itu memang berbeda dengan warung soto A, yang dimana warung soto A itu memang terlihat sangat hebat ya. Jadi pemiliknya ini bisa menghindar beberapa bagian, dari mulai mencatat keuangan, meracik resep, bahkan mengelola operasional, memberikan pelayanan, atau bahkan dia menerima transaksi untuk pembayaran dari pelanggan. Namun di warung B ini berbeda ya. Di mana warung B ini ternyata pemiliknya itu sudah memberikan tanggung jawab pada timnya ya. Pemiliknya tidak selalu standby di tempat, bahkan pemiliknya ini tidak di tempat, atau mungkin dia sedang liburan ataupun dia sedang di mana, tapi dia memberikan tanggung jawab pada masing-masing stafnya yang bisa diajak bertanggung jawab di masing-masing posisi. Nah, kemungkinan besar operasional ini akan lebih lancar daripada warung A ya. Jadi pemilik ini sudah memberikan tentang standar masa, alur pelayanan, pencatatan stok, bahkan pembagian tanggung jawab. Menurut kalian warung manakah yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang? Nah, oke, sebelum menjawab aku akan memberikan suatu poin-poin ya. Yaitu yang pertama, poin pertama, jangan menjadi satu-satunya orang yang tahu cara menjalankan usaha. Nah, ini ternyata memang suatu hal yang salah ya. Karena banyak pelaku UMKM merasa semua pekerjaan harus dilakukan sendiri agar hasilnya maksimal. Padahal semakin besar usahanya kalian berkembang, semakin sulit juga semua hanya bergantung pada satu orang. Seorang pemilik usaha harusnya tidak hanya bekerja di dalam bisnis, tapi juga mulai bekerja, belajar untuk mengembangkan bisnis. Nah, ini buat kalian ya, ketika nanti kalian sudah buka usahanya berkembang, kalian harus bisa belajar untuk membangun bagaimana usaha ini terus berkembang, dan meningkat. Jadi tidak bergantung hanya kepada pemiliknya atau kepada kalian. Lalu poin kedua, mulai membuat SOP sederhana. Nah, SOP ini adalah standar operasional bagi bisnis warung soto ya. Ketika warung soto kan sudah berkembang dengan baik, dengan bagus, itu justru kalian harus mengembangkan, membuat SOP sederhana. Banyak orang menganggap SOP hanya dimiliki perusahaan besar, namun itu salah ya. Padahal warung soto pun bisa memiliki SOP yang sederhana ya. Misalnya bagaimana cara memasak agar rasa selalu konsisten, bagaimana cara menyambut pelanggan, bagaimana cara menyimpan bahan baku, bagaimana prosedur menutup warung setiap hari. Bahkan SOP bukan membuat pekerjaan menjadi rumit, justru SOP membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan konsisten ya. Karena apa? Kalian juga harus memiliki standar konsistensi tadi. Hasilnya apa? Konsistensi tadi menghasilkan pelanggan tetap repeat, tetap melakukan pembelian ulang ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana prosedur-prosedur yang memang harus dijalankan untuk bisnis ini ya. Untuk poin ketiga, yaitu kalian harus mencatat, jangan hanya mengingat, karena kesalahan sering terjadi pada UMKM adalah semua informasi hanya ada di kepala pemilik. Ini sering kali terjadi ya. Jadi pemilik ini tidak mau mencatat, maunya mengingat. Jadi ingat berapa stok ayamnya, berapa stok nasinya,
berapa stok dari bahan baku produksinya. Padahal catatan yang sederhana akan membantu kamu untuk mengambil keputusan yang lebih baik ya. Jadi catatan sederhana ini membuat bisnis yang berkembang selalu dimiliki data untuk dievaluasi dengan baik, bukan hanya mengandalkan ingatan. Poin yang keempat yaitu bangun tim untuk memahami tujuan usaha. Ketika suatu hari Anda memiliki karyawan, jangan hanya mengajarkan apa yang harus mereka kerjakan, namun jelaskan juga mengapa pekerjaan itu penting. Misalnya menjaga kebersihan bukan hanya agar warung terlihat rapi, namun agar pelanggan merasa nyaman, percaya dengan kualitas makanan yang disajikan ya. Jadi bikin tim untuk memahami tujuan usaha. Usaha ini mau berkembang bagaimana, usaha ini mau dijadikan seperti apa. Bangun tim untuk memahami hal tersebut ya. Karena seluruh tim yang memahami tujuan yang sama, mereka tidak hanya bekerja tapi juga menjaga kualitas bisnisnya. Oke, untuk poin yang terakhir yaitu poin kelima, tujuan bisnis bukan membuat diri semakin sibuk. Ya, banyak orang membuka usaha dengan harapan memiliki kebebasan, tapi kenyataannya mereka justru bekerja lebih lama daripada ketika masih menjadi karyawan. Mengapa nih? Mengapa ini sering terjadi ya? Karena semua pekerjaan masih bergantung pada mereka. Sistem yang baik bukan berarti Anda tidak bekerja, tetapi membuat bisnis tetap berjalan dengan baik meskipun Anda tidak harus mengerjakan semuanya sendiri ya. Jadi kalau kalian pengen sibuk, sibuklah untuk membangun atau membuat usaha ini semakin berkembang ya. Jadi bisnis, sibuklah dalam hal tersebut. Jangan sibuk untuk mengevaluasi tim, jangan sibuk untuk ikut campur atau selalu terjun dalam hal operasional, tetapi membuat bisnis tetap berjalan dengan baik meskipun kamu tidak harus mengerjakan semuanya sendiri ya. Oke, itulah 5 poin yang sampaikan ya. Jadi ketika Anda memutuskan membuka usaha warung soto, jangan hanya berpikir bagaimana cara menjual makanan ya. Mulailah berpikir bagaimana membangun sebuah bisnis, karena menjual semangkok soto mungkin bisa dilakukan kepada siapa saja, tapi membangun sebuah usaha yang mampu bertahan selama bertahun-tahun membutuhkan sistem yang baik. Ingat, karena bisnis yang kuat bukan dibangun oleh orang-orang yang bekerja paling keras. Bisnis yang kuat dibangun oleh sistem yang membuat kualitas tetap terjaga siapapun yang menjalankannya. Simpulannya di episode terakhir ini memang berikanlah kepercayaan kepada tim, berikanlah SOP ini kepada tim untuk menjalankan dengan baik. Oke, tidak terasa kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ya, seluruh episode pembahasan tentang hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum membuka sebuah bisnis UMKM, apalagi warung soto ya. Kita banyak belajar bahwa membangun usaha warung soto bukan hanya tentang memiliki resep yang enak. Kita juga belajar pentingnya melakukan riset sebelum mulai usaha. Kita memahami bahwa modal harus dikelola dengan bijak. Kita menyadari bahwa pelanggan yang kembali jauh lebih berharga daripada pelanggan yang datang sekali ya. Dan kali ini kita menutup pembahasan episode ini dengan satu pelajaran penting. Bangunlah sistem bukan ketergantungan pada diri sendiri ya. Bangunlah sistem pekerjaan UMKM ini ya, bangunlah sistem untuk pekerjaan atau bisnis UMKM ini, terutama di warung soto. Bangunlah sistem bukan bergantung pada diri sendiri ya. Pada akhirnya tujuan membangun bisnis bukan hanya mendapatkan penghasilan, tetapi menciptakan usaha yang mampu bertahan, berkembang, dan terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dan aku berharap untuk seluruh pembahasan dalam episode-episode ini menjadi bekal bagi kalian semua ya yang ingin membuka bisnis UMKM, merancang membuka usaha khususnya di bidang kuliner ya. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti episode-episode ini ya, episode-episode 5 hal yang perlu kita siapkan. Aku pun juga merasa mengapresiasi kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton episode-episode ini. Jika ada yang kurang jelas bisa untuk merepeat video-video sebelumnya ya, menayangkan kembali untuk episode sebelumnya. Oke, saya ingin menutup episode ini dengan satu kalimat yang mungkin bisa menjadi prinsip atau semangat buat kalian ya. Bisnis bukan tentang siapa yang paling sibuk. Bisnis adalah tentang membangun sistem yang membuat usaha tetap berjalan, bahkan ketika pemiliknya sedang tidak berada di tempat. Oke, terima kasih. Saya Nevada dari Vivapreneur untuk bahas bincang UMKM. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Karena setiap bisnis memiliki tantangan dan setiap tantangan selalu memiliki solusi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.